Umat dimohon berdiri. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Mana Bakti 330. Yesus selamat datang, hari lahirmu, lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabi lagi kini Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Selamat datang hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga. Cinta Tuhan, umat manusia di tangan setan, dosa merajalela tak tertahan. Kita dibebaskan Kristus dari jajahan, dunia merdeka, kerajaan Tuhan sudah datang. Kristus telah datang di hari akhir, dalam keagungannya Raja adil. Semoga kita dilimpahi rahmat kurnia, masuk selamanya kerajaan surga. Kristus datang, Yesus selamat datang, hari lahirmu, lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabi lah dipilih Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Selamat datang hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga. Cinta Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Dan melalui 3 orang Majus dari Timur, kita diajak untuk senantiasa menyadari bagaimana kita berusaha dengan penuh ketekunan, penuh kesabaran dan keuletan untuk mencari juru selamat, sebagaimana 3 orang Majus dari Timur, 3 raja dari Timur menemukan sang juru selamat di kandang Bethlehem, dibaringkan di dalam palungan. Sesudah itu
mereka kembali seperti para gembala juga memuji dan memuliakan Allah. Kita pun dituntut Bapak Ibu Saudara terkasih dalam pencarian untuk sungguh mencari kebenaran yang tertinggi dan terdalam adalah Allah sendiri. Dan pada saat kita menemukannya, apakah kita punya semangat untuk menjadi semangat misionaris untuk mewartakan karya penyelamatan Allah di tengah masyarakat kita. Hari ini kita juga merayakan Hari Misioner Sedunia yang ke-181. Semoga karya-karya penyelamatan yang dinyatakan oleh gereja melalui para misionaris dan kita semua sungguh semakin dinikmati oleh banyak orang. Kita bersyukur atas semuanya itu, serta mempersembahkan niat dan doa-doa kita di sepanjang tahun 2024 ini. Juga bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita boleh masuk ke tahun 2024 dan tentu dengan seluruh rencana-rencana kita sepanjang tahun ini. Terlebih bersama dengan saudara kita, orang tua kita, Bapak Hengki Matunri yang merayakan hari ulang tahunnya kemarin. Kita bersyukur atas rahmat ulang tahun yang boleh dianugerahkan lagi oleh Allah kepadanya. Dan juga bersama saudari kita Anik untuk bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari di hadapan Allah kita menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang memanggil para sarjana dari timur dengan cahaya bintang-Mu. Raja Damai yang memanggil kami dari kegelapan dengan cahaya-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, Engkaulah Raja Damai yang menghendaki semua bangsa bergabung dalam perarakan menuju cahaya abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan diri.
Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putra-Mu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan Putra-Mu itu, semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Syukur dan terima kasih atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini. Engkau memperkenankan kami meninggalkan tahun 2023 dan kami Kau antar melangkahkan kaki masuki tahun baru tahun 2024. Semoga seluruh pengalaman di masa lalu semakin meneguhkan menguatkan kami. Terlebih syukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, secara khusus bagi Bapak Hengki Matundri yang Kau perkenankan ulang tahunnya kemarin. Semua rahmat usia yang Kau anugerahkan kepada saudara kami ini semakin membuat dia menikmati kedamaian dan kebahagiaan bersama seluruh keluarga dan sepasang hidup bersamanya, semakin sukses dan semakin menemukan yang terbaik, sehingga apapun yang mereka upayakan sentiasa menjadi tanda berkat baginya, bagi seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya, serta senantiasa bersyukur atas sarana rahmat, tanda persatuan kami dengan Dikau lewat doa-doa. Terlebih bersama saudari kami Ani yang boleh menemukan kekuatan rahmat lewat doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga umat-Mu yang senantiasa mempersatukan diri dengan Dikau lewat doa-doa novena, semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, Kau semangati dalam seluruh kehidupan mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu
dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari Raya Penampakan Tuhan, dan gereja juga mempersembahkan hari ini sebagai Hari Anak Misioner Sedunia. Dan di tahun 2024 ini kita merayakan Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-181. Hari raya ini hendak merenungkan bagaimana juru selamat yang dilahirkan itu selain menjadi pusat kehidupan keluarga Nazaret dan kita semua, tetapi lebih luas daripada itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ia sesungguhnya adalah pusat, dasar, dan arah serta tujuan segala kebenaran dan hidup kita sebagai manusia untuk bisa hidup sempurna kembali. Berkaitan dengan Hari Anak Misioner hari ini, hari raya ini serentak menjadi inspirasi dan panggilan bagi kita untuk menjadi misionaris kebenaran atau kehadiran Tuhan bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun itu. Pendekatan mulai perayaan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sebagai citra dan gambaran Allah harusnya menjadi tanda nyata kehadiran Allah bagi setiap orang yang kita jumpai dalam tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Di sanalah panggilan kita sungguh nyata bahwa kita menghadirkan Allah yang penuh setia, penuh kasih, penuh perhatian, dan senantiasa memberikan yang terbaik. Yesaya dalam bacaan pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, menunjuk dua poin penting tersebut.
melalui penglihatan rohaninya atas apa yang sudah sedang dibuat Tuhan bagi Israel bangsanya. Bagi Yesaya hal ini adalah rahmat besar dan keunggulan rohani yang hanya dimiliki oleh Israel. Ia menyaksikan kemuliaan Tuhan nampak nyata atas Israel dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bukan hanya Yesaya, hal itu disaksikan pula oleh bangsa-bangsa asing yang setelah menyaksikan hal itu berlomba-lomba datang berhimpun dengan Israel. Bahkan mereka membawa segala kekayaan dan ikut mewartakan kebesaran Tuhan. Dari apa yang secara rohani dilihat ini, Yesaya mengajak Israel untuk bangkit, membuka mata dan menjadi terang dan melihat di sekelilingnya. Jangan hanya berpikir bahwa hanya bangsa Israel saja yang akan diselamatkan, tetapi semua bangsa. Bagi Yesaya, Israel harus segera membuka diri untuk tidak boleh masa bodoh dan mengabaikan hal-hal besar ini, tetapi harus membuka matanya bahwa bangsa lain pun diberikan cahaya dan kebenaran Allah itu sendiri, dan lewat itulah maka kita juga bisa memaknai akan karya penyelamatan Tuhan. Apa yang disaksikan oleh Yesaya ini terlihat lebih nyata dan hidup dalam Injil Matius yang kita dengarkan pada hari ini. Terang kemuliaan dan kehadiran Allah itu nampak secara nyata dalam diri Sang Juru Selamat yang lahir di kandang Betlehem. Sedemikian luar biasanya kemuliaan Allah itu sampai hal itu menggugah hati dan mendorong tiga tokoh besar dunia timur atau orang Majus atau sarjana timur atau tiga raja, yakni Gaspar, Baltasar dan Melkior, untuk pergi menuju Yerusalem mencari dan menemukan Sang Juru Selamat yang dilahirkan di kandang Betlehem. Kerendahan hati intelektual dan komitmen mereka dalam pencarian kebenaran hakiki demi hidup menjadi hal yang paling mendorong ketiganya bertekun mencari dan menemukan sang terang kebenaran tertinggi itu. Mereka sadar sepenuhnya walaupun sudah memiliki segala-galanya, mereka memiliki ilmu, mereka menguasai tentang perbintangan, mereka memiliki harta benda, mereka memiliki kedudukan. Tetapi mereka tidak sombong, mereka justru merendahkan diri dan dengan bertekun melihat bintang itu, dan bintang yang dicari adalah bintang Sang Juru Selamat. Bukan bintang film, bukan idola biasa, tetapi idola kebenaran keselamatan untuk hidup abadi. Setelah dibimbing oleh terang bintang hingga tiba di Yerusalem, mereka bertanya, walaupun mereka adalah orang pintar, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sikap kerendahan hati begitu dalam bagi tiga raja orang pintar dari timur untuk datang. Berbeda sekali dengan kita. Kita baru mengetahui saja sedikit, kita sudah menutup diri untuk orang lain. Tidak perlu bertanya, kita sudah tahu hal itu. Kita baru memiliki sedikit, kita merasa kita sudah memiliki segala-galanya. Kita tidak peduli lagi akan orang-orang lain. Sungguh, ketertutupan akan membuat berkat yang paling kecil untuk bisa sampai kepada diri kita. Mereka pun setelah melihat bintang itu sungguh bersuka cita. Mereka tidak pernah putus asa. Dan setelah itu mereka tetap mengikuti bintang itu sampai pada tujuan, yaitu berjumpa dan bertemu
dengan Sang Juru Selamat. Dan setelah bertemu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apa yang dibuat? Mereka membuka harta bendanya dan mempersembahkan kepada bayi Yesus. Persembahan itu adalah emas, kemenyan, dan mur. Berjumpa dengan Juru Selamat adalah perjumpaan dengan Tuhan yang menampakkan diri. Perjumpaan itu lalu bagi mereka merupakan perjumpaan dengan apa yang paling dicari selama ada di dalam hidup dunia ini, yakni kebenaran tertinggi dan segala pengetahuan yang sudah dimilikinya akan semakin ditambahkan. Mereka pada akhirnya sadar dan tahu bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, adalah kebenaran tertinggi itu sendiri. Ia adalah wajah Allah sendiri yang selama ini dicari dan dinanti-nantikan oleh semua bangsa termasuk kita. Dialah kepenuhan seluruh kebenaran dan kebijaksanaan dalam hidup manusia. Hanya bagi semua yang membuka hati, yang bertekun, tulus dan jujur mencari kebenaran, mereka akan dituntun untuk menemukan, untuk mendapatkan dan mengakui kebenaran tertinggi itu dalam diri Yesus Kristus. Itulah peristiwa iman yang terjadi dalam diri tiga perwakilan kebijaksanaan timur yang mencari hingga di kandang Betlehem. Mereka adalah saksi dan misionaris kemuliaan dan kebenaran tertinggi dari Allah Yahudi itu yang kini nampak dalam diri seorang pribadi. Ia tidak hanya lahir dari Maria dan berbaring di tengah Maria dan Yosef. Ia bahkan sungguh hadir dan menjadi pusat dan tujuan seluruh kebenaran dan hidup. Dan terang itu menampakkan diri di atas dan melalui sejarah hidup bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Paulus dalam bacaan kedua menguatkan umat di Efesus bahwa berkat iman dan pengajarannya kita semua yang mendengar pewartaan Injil berhak pula untuk menjadi saksi dan yang turut menikmati kebenaran agung itu. Bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Yesus Kristus. Ketidaktahuan akan kedudukan mereka sebagai pengikut Kristus dan bagaimana menghubungkan diri dengan janji keselamatan mendorong Paulus menjelaskan secara serius poin ini kepada umat di Efesus. Maka bagi Paulus keterbukaan hati untuk menerima penampakan Allah melalui Injil yang diwartakan adalah sebuah sikap rohani yang tepat. Itu saja sudah merupakan sikap penting untuk turut mendapatkan keselamatan dari Kristus. Maka ketika bacaan ini Bapak Ibu Saudara terkasih mendorong kita untuk pertama belajar dari pengalaman orang Israel bahwa kita semua wajib membuka diri, peka dan menerima segala sesuatu yang diajarkan oleh Kristus dan gerejanya. Yang kedua ialah bahwa kita belajar dari bangsa-bangsa lain, para Majus, yang dengan segala kerendahan hati dan ketekunan penuh perjuangan mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki dari Allah itu sendiri. Walaupun seringkali hidup kita juga seringkali menjadi susah dan sulit, tetapi janganlah iman kita menjadi kendor. Hal itu wajib dicari dan hanya ditemukan dalam diri Kristus. Seiring dengan Hari Anak Misioner ini, kita dipanggil untuk menjadi saksi dan misionaris
penampakan diri Allah dalam diri Yesus Kristus itu, kita diundang untuk membuka diri, mencari dan menemukan kebenaran itu, dan sekaligus menjadi misionaris untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran agung yang kita imani. Dan kebenaran itu puncaknya hanya ada dalam diri Kristus dan gerejanya yang mewartakannya ke seluruh dunia. Menghadapi berbagai arus informasi, pandangan hidup, ilmu pengetahuan yang seringkali membingungkan ini, kita didorong untuk menjadi misionaris yang mewartakan bahwa hanya dalam diri Yesus dan sabdanya kebenaran yang sesungguhnya itu ada dan pasti. Bagaimana hal ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Maka saya selalu mengajak kita untuk sungguh punya pegangan sebagai orang Katolik yang sungguh beriman akan Yesus Kristus dalam kesatuan gereja. Sebenarnya apa yang mendorong saya untuk selalu mau mencari dan mencari terus bersatu sepenuhnya dengan Dia dalam seluruh kehidupan. Kalau kita sudah mampu melihat hal itu Bapak Ibu saudara terkasih, misalnya dalam gereja dan liturgi gereja kita sungguh menemukan hal itu, dan dengan demikian itu akan mengikat saya untuk tetap bersatu dengan Allah dalam diri Yesus Kristus. Sebagaimana yang selalu saya katakan, kalau saya ditanya kenapa saya menjadi Katolik, karena saya mau selalu dan ingin untuk bersatu sepenuhnya dengan Allah dan Yesus Kristus, dengan pertama mendengarkan sabdanya lewat kitab suci, berusaha untuk menyatu sepenuhnya dengan Dia dengan menyambut tubuhnya sendiri dalam Ekaristi Kudus, dan senantiasa dengan hati terbuka mau dan ingin untuk mau dan selalu memperhatikan, mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar melalui hukum dan perintah-perintahnya dalam seluruh kehidupan. Dan lewat itulah kebaharuan dan pembaharuan hidup akan semakin boleh saya nikmati. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tentu dalam keimanan kita akan selalu berusaha akan hal ini. Moga-moga dengan pesta penampakan Tuhan Yesus yang telah nampak bagi kita sungguh semakin terdorong sebagai pengikut Kristus untuk menjadi saksinya di tengah masyarakat lewat tugas pekerjaan kita masing-masing. Akhirnya kemuliaan Tuhan semakin nampak dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang menerangi semua bangsa dengan sinar kebenaran dan teladan hidupnya. Marilah mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, ya Tuhan Yesus, semoga gereja menjadi cahaya yang menerangi makna kehidupan serta memancarkan kegembiraan, kasih dan damai bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang menamakan diri umat beriman serta menjadi penganut suatu gereja, ya Tuhan Yesus, semoga semua orang beriman tidak merasa paling memiliki segala hikmat dan kebenaran, tetapi sebaliknya, semoga mereka tetap mencari Tuhan
dan tumbuh dalam iman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi semua orang dan semua bangsa yang mencari kebenaran dan kebahagiaan, pembebasan dan pengampunan, ya Tuhan Yesus, semoga bangsa-bangsa tidak mencari dengan sia-sia, tetapi menemukan Kristus sebagai bintang yang menuntun jalan hidup semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi gereja Kristus yang tersebar di seluruh dunia, ya Tuhan Yesus, semoga gereja mengumpulkan semua bangsa dan budaya yang begitu berbeda satu sama lain dalam satu persekutuan iman dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Tuhan Yesus, semoga kami tetap menyambut Engkau, juga bila Engkau menampakkan diri kepada kami dengan cara-cara yang tidak seperti kami harapkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih Keuskupan Agung Makassar dan perayaan Tabisan Episkopat pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengurus gembala baik untuk mengajar, menguduskan dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu dan secara khusus segenap panitia perayaan Tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih, sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah kita mohon. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini, telah menuntun kami selama tahun-tahun yang silam dan mengantar kami masuki tahun 2024. Dan semua itu terjadi karena kuasa kasih-Mu yang menuntun, mendampingi dan menyertai kami. Terlebih syukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, utamanya bagi saudara kami Hengki Matundri yang Kau perkenankan pada hari ulang tahunnya kemarin. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara kami ini semakin membuat dia semakin dewasa, semakin bijak, sehat walafiat dan bahagia sama seluruh keluarga siapa saja yang hidup bersamanya, serta semakin sukses dan menemukan yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Berkat-Mu kami harapkan semakin melimpah baginya. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas segala rahmat sarana untuk bersatu dengan Dikau dalam doa dan pengharapan, terlebih bersama saudari kami Anik. Mereka bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga dengan sarana rahmat, tanda persatuan dengan Dikau dalam doa, umat-Mu semakin menemukan kekuatan, berkat dan rahmat-Mu untuk semakin memperjuangkan hidup dan semakin berusaha untuk memuji memuliakan Dikau dalam seluruh tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepadanya. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan.
Juga kami senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka, seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, karena dengan kuasa kasih dan belas kasih-Mu, Engkau menukurahkan hidup abadi kepada mereka, dan dengan demikian bersama para kudus-Mu dalam perjamuan-Mu yang kudus. Dalam kehidupan abadi mereka boleh menjadi pendoa bagi kami semua yang masih Kau perkenankan perjuangkan hidup di dunia ini melanjutkan perserahan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Sejenak dapat kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah dekat dengan kami daripada manusia manapun juga. Terangilah kegelapan kami dan tolonglah kami untuk menyinarkan terang kasih dan kebenaran-Mu kepada dunia sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita.
Berpuji Tuhan Allah semesta alam. Pada bakti 342. Siapkan ini satu usaha akan menjadi Tuhan mawar yang mulia, pohon tak berduri, pohon isi namanya bagai sabda Nabi. Indah murni di tengah malam suci, malaikat memuji. Pohon mawar yang murni, oh Ibu Maria, ramalan para nabi, perawan berputera, jadi ibu Tuhan. Kaki menginjak setan, sampai akhir zaman. Kami turut bahagia, oh Bunda Maria. Minta pada putra Anda, kami mohon setia dalam lembah dunia penuh tangis dan dosa. Kami mohon doa. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami menghadap kepadamu untuk bersyukur dan memujimu dengan membawa persembahan hasil usaha jeripaya perjuangan hidup kami, dan Kau persatukan dengan pengorbanan putramu Yesus Kristus dalam berupa roti dan anggur. Sudahlah Engkau menerima roti dan anggur ini serta menyatukannya dengan korban Kristus putramu akan menghasilkan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung
bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat dan doa-doa kami di awal tahun 2024. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang dengan persembahan untuk menyembah Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menerangi kami dengan cahayamu. Semoga Engkau berkenan untuk tetap memimpin kami, agar setelah dikuatkan dengan rezeki surgawi ini, kami dapat melanjutkan perjalanan kami menuju tanah air surgawi dengan aman sentosa. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan pembelian gereja dijalankan dan juga kolekte tabisan Uskup Koadjutor Keuskupan Agung Makassar. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan tanggal 7 Januari 2024. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 30 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp885.000. Kolekte pemeliharaan gedung sebesar Rp18.298.000. Kolekte misa tutup tahun sebesar Rp1.971.000. Kolekte misa tahun baru tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp6.083.000. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Wangzen dan Stefani Bernadette Reski Wijaya sebagai pengumuman ketiga. Arnold Noldi Tumbelaka dan Elisa Wijaya sebagai pengumuman kedua. Richard Tungadi dan Meliana Talib sebagai pengumuman kedua. Tobias Budianto dan Ervina Ottong sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di Aula Lantai 1. Keempat, dalam rangka pentabisan Monsinyur Franciscus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor KAMS, maka panitia memohon kesediaan keluarga atau pasutri untuk berpartisipasi minimal 5 keluarga yang akan menjadi host atau tuan rumah yang akan memberikan pelayanan kepada satu uskup atau administrator diosesan atau utusan uskup, dan memiliki kendaraan transportasi mobil dan driver demi kelancaran mobilitas Bapak Uskup. Untuk informasi serangkaian kegiatan serta tugas masing-masing dapat menghubungi Melani Tankoh Putra atau Pastor Paroki. Kelima, pertemuan bulanan Wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Andalas diadakan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pukul 17.00 WITA di Aula Paroki Lantai 1. Keenam, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Bagi yang akan membaptis anak-anaknya disilahkan mendaftar dan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki paling lambat tanggal 19 Januari 2024. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Tambahan pengumuman Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Pertama, nanti sesudah misa, bagi mereka yang sudah biasa mengambil kapur untuk menandakan atau menandai berkat
bagi rumah yang kita diami, di mana kebiasaan ini sudah berjalan cukup lama. Lalu kita memberkati ambang pintu kita dengan kapur yang sudah diberkati. Doanya nanti ambil di belakang, saya kira sudah disiapkan. Kita membaca saja di situ, biasanya dibuat oleh kepala rumah tangga dan biasanya itu bapak atau ibu, terserah kita mengatur di rumah tangga kita masing-masing. Lalu kita menulis di ambang pintu kita di atas itu 20, kemudian CMB, lalu 24. Tentu dengan berkat itu semoga Kristus memberkati rumah kita dan kita semua yang tinggal di dalamnya tentunya. Lebih jelasnya nanti sudah ada penuntun doanya, nanti digunakan saja sesuai dengan kebiasaan yang sudah kita buat. Mohon maaf tadi misa pertama lupa diumumkan, jadi kapur itu sudah diberkati, juga buku doanya sudah diberkati, kita tinggal mengambilnya. Yang kedua, kami Kristus Raja Andalas akan mengadakan pencarian dana melalui pujian dari hati dalam rangka Hari Anak Misioner yang ke-181 yang akan diselenggarakan di depan gereja, dan kegiatan ini akan dilaksanakan di dalam rangka Hari Minggu Misioner Sedunia. Di Sudiang nanti mereka akan berangkat ke sana lagi. Hari ini Dirdios atau Ketua Komisi KKI Pastor Nando ada di KPK Toraja. Lalu minggu yang akan datang itu di KPK Makassar, tempatnya di Sudiang. Biasanya mereka membutuhkan dana. Bagi kita diharapkan partisipasi kita, dan itu yang sebenarnya kita buat selama ini. Mereka juga mengadakan penjualan-penjualan untuk mencari dana, sehingga proposal ke paroki itu memang sudah tidak lagi dilaksanakan. Tetapi dengan pencarian dana kita berharap kita berpartisipasi. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Saya kira itu tambahan pengumuman yang boleh sampaikan pada kesempatan ini. Lalu lebih kurangnya sekali lagi selamat Natal, selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga di sepanjang tahun ini kita semakin diteguhkan, dikuatkan, rasa damai dan bahagia semakin boleh kita nikmati. Sehingga dalam perjalanan waktu kita di tahun 2024 ini Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita semua, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada seluruh petugas pada kesempatan ini, lektor, pembaca, pemazmur, tentunya prodiakon, pembagi komuni, juga bersama dengan suster, kemudian misionar, organis dirigen, lalu kolektan, kelompok dekorasi dan sound system, terlebih sekolah minggu yang mengambil bagian juga pada kesempatan ini. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Moga-moga melalui kreasi dan kreativitas kita di paroki ini, kita semakin menikmati perayaan walaupun terasa cukup panjang, tetapi kita semakin menikmati karena kita mau dan ingin untuk selalu berusaha bersatu dengan Tuhan sepenuhnya di dalam seluruh tatanan perayaan liturgi kita. Sekali lagi, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akhiri perayaan ini dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.